بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai saat yang berbahagia ini kita masih sehat walafiat, masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas dan ibadah. Tentunya kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar dapat kepada dekatnya kita dengan Allah Subhanahu. Salam dan salam kita sanjung sajikan pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau sekalian. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai memasuki kajian kita, saya sampaikan bahwa di minggu yang lalu Tuan nambah blog amal pesantren. Kebetulan pada hari itu Tuan tidak sempat menemukannya, jadi Pak Nasir yang membagi-bagikannya. Di barangkali Bapak Ibu ada yang belum merubah dengan amplopnya, jadi boleh diambil melalui Pak Nasir. Nah, dimasukkan, diniatkan sedekah atau orang tua atau siapa, semoga pahalanya mengalir. Ya, Pak Nasir, yang golong-golong Pak Nasir, boleh dikembalikan melalui Pak Nasir. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya di pertemuan yang lalu kita telah mengkaji secara singkat tentang muraqabah. Yani kita menyadari selalu bahwa kita adalah di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Allah benar-benar mengawasi kita. Dan itu kita sempat bisa yang merasakan hal yang demikian di setiap saat, karena akan membuahkan kehati-hatian kita di dalam beraktivitas dan bahkan di dalam beribadah kepadanya. Kemudian di hari yang berbahagia ini kita melangkah ke pembahasan mujahadah. Itu mujahadah juga merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang ingin meraih, yang mendapatkan pendekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan kasih sayang Allah, yang mendapatkan cintanya Allah. Orang-orang yang bermujahadah. Bermujahadah adalah bersungguh-sungguh dengan mempergunakan
segala kemampuan kita, yang mengerahkan segala kemampuan kita, lahir dan batin, ya untuk berjuang, yang melawan musuh-musuh kita, untuk melawan musuh-musuh kita. Jadi perlu itu keteguhan, ya perlu itu mujahadah, kesungguhan, lahir dan batin. Apakah musuh mujahadah bagi musuh yang nyata, yang musuh-musuh orang yang beriman, ataupun bermujahadah melawan setan, melawan setan. Bermujahadah, bersungguh-sungguh dengan mengerahkan segenap kemampuan kita untuk melawan musuh, kala musuh itu yang menghadap kita. Jadi orang-orang yang semacam ini akan diberikan hidayah oleh Allah. Orang yang memiliki mujahadah melawan musuh di dalam memperjuangkan Islam, itu akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Apabila di dalam jihadnya itu dia meninggal, dia syahid, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Dan bermujahadah melawan musuh yang namanya syaitan, itu semenjak dari Nabiullah Adam alaihissalam, itu sudah jelas dia memproklamirkan dirinya sebagai musuh bagi manusia. Dia yang menyatakan musuh bagi manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk sangat berhati-hati dengan setan. Karena dia adalah benar-benar musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Ini jelas sekali setan itu musuh kamu. Dia sudah memproklamirkan permusuhannya dengan kamu sekalian. Maka la tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah engkau ikut pengaruh-pengaruhnya. Jangan engkau ikut pengaruh-pengaruhnya. Langkah-langkahnya jangan ikut. Ide-idenya jangan ikut. Dia akan mengajak kamu kepada kejahatan untuk menjadi penghuni sihir. Dia akan mengajak manusia-manusia untuk menjadi penghuni sihir. Dia mitangon. Dia menggoda kita dengan bermacam rayuan, ya biar dia mendapat kawan nanti di dalam neraka sihir. Yaitu adalah yang namanya da'u liyakunu min ashabis sihir. Dia akan mengajak manusia-manusia, idola-idolanya untuk menjadi penghuni sihir. Ini musuh. Perlu mujahadah di sini, segenap lahir batin kita untuk mengalahkan dia. Ya, untuk mengalahkan dia, mengalahkan iblis, setan ini. Kemudian mujahadah an-nafsi, bermujahadah dengan diri kita. Nah, ini yang tergolong berat. Bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan nafsi kita, melawan diri kita, melawan nafsu kita. Ini yang berat sekali. Dan ini sedang kita lakukan. Ini sedang kita lakukan, bermujahadah untuk mengalahkan, menundukkan nafsi kita. Ya, menundukkan nafsi kita. Ini orang-orang yang bermujahadah seperti ini akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah dan menjadi kekasih Allah. Ya. Dia sukses di dalam bermujahadah, dia akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Dan dia akan menjadi golongan orang-orang yang ihsan, ya, orang-orang muhsinin. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad di dalam membela agama Allah, maka pasti akan kami tunjukkan mereka itu
akan jalan kami. Dan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Mujahadah fisabilillah. Mujahadah di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala dengan yang zahir, melawan musuh-musuh Islam, melawan syaitan, melawan nafsu kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah aman di dalam agama kita, tidak ada musuh, tidak ada orang-orang kafir yang mengganggu kita. Tapi kalau setan itu terus menunduk dan mengalahkan kita, nah kita akan menjadi orang yang kalah juga. Jadi masih ada mujahadah lagi, tundukkan setan. Kalau kita sudah mampu mengendalikan rayuan-rayuan setan itu, masih ada mujahadah lagi, tundukkan yang ada di musuh yang ada di dalam dirimu itu, yakni nafsi kamu sendiri. Yang senantiasa ia la'amaratum bisu, dia selalu mengajak dan memerintahkan kamu untuk berbuat jahat, untuk berbuat busuk. Nah, maka senantiasa kita selalu di dalam mujahadah. Ya, dalam mujahadah perlu kita keteguhan kita, kesungguhan kita, ya, dengan menguras segala kemampuan kita. Ya. Akan menjadi wali Allah, akan menjadi kekasih Allah. Bila mana kita telah menjadi kekasih Allah, kita akan dijaga oleh Allah. Kita akan dipelihara oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan orang-orang yang mencela dan memusuhi kekasih-kekasihnya Allah. Ya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah, Inna Allah Ta'ala qala, bahwa sesungguh Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, kata Rasul. Jadi ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah? Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Ya, faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, kata Rasul. Ya, barang siapa yang memusuhi kekasihku, faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku beritahukan dia dengan harbi, dengan memerangi, dengan perang. Jadi Allah memusuhinya, Allah akan memeranginya. Ya, orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah, orang-orang yang sudah sukses di dalam mujahadahnya, ya, orang-orang yang sudah sukses di dalam mujahadahnya, itu adalah para kekasih Allah. Dia sudah mampu mengalahkan musuh yang zahir, musuh agamanya. Dia sudah mampu mengalahkan setan, musuhnya. Dia sudah mampu mengalahkan nafsinya. Sehingga jiwanya itu akan selalu mendapatkan sinar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu-nafsunya itu sudah ditundukkan. Dan itulah kemuliaan itu akan diperoleh oleh manusia. Ketinggian derajatnya itu akan diperoleh oleh manusia. Kuatan dan keteguhan di dalam ibadahnya itu akan diperoleh oleh manusia. Maka dia akan menjadi kekasih Allah. Dia akan menjadi orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah ia menjadi kekasih Allah, dia akan dilindungi oleh Allah. Sehingga Allah murka kepada orang-orang yang mencela kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala akan mencela, akan murka kepada orang-orang yang mencela kekasihnya. Yaitu akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mereka kekasih Allah itu adalah orang-orang yang sudah teramat baik, sudah teramat mantap takwanya kepada Allah. Ya, tidak lagi digoyahkan oleh setan, tidak lagi diganggu oleh nafsinya. Ya, dia sudah mantap
takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul sudah sangat baik. Itulah mereka-mereka yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang sudah menjadi kekasih Allah itu, ya Allah Subhanahu wa taala akan memusuhi orang-orang yang memusuhi mereka. Orang-orang yang membenci, memusuhi dan mencela mereka-mereka yang sudah dikasihi oleh Allah, Allah akan membenci mereka. Allah itu akan membinasakan mereka. Allah pasti akan, barang siapa yang memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ia pasti akan rusak binasa. Kenapa? Sebab karena dimusuhi ia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah derajat yang sangat mulia ini, ya, derajat yang sangat tinggi ini, yang sampai ia mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, inilah karena mujahadahnya. Maka itu penting, ya, sangat penting sekali mujahadahnya. Kita harus betul-betul tekun, ya, di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tekun. Ya, tidak diganggu kita oleh iblis, tidak terpengaruh kita oleh iblis, oleh setan, dan tidak pula kita dipengaruhi dilemahkan kita oleh nafsu kita. Ya, kita lawan dia nafsu. Kita tahu saja kalau iblis itu datang. Kita tahu saja kalau nafsu kita itu mulai bergerak. Kita sadar itu, kita tahu itu. Ketika kita akan melaksanakan ibadah, kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, datang pengaruh-pengaruh yang dapat melemahkan keinginan kita, melemahkan semangat kita, itu tahu kita bahwa itu mereka sudah datang. Bahkan dengan membisikkan dengan hal-hal yang lain untuk mengalihkan kita. Ya, kita sudah keluar untuk beribadah, lalu dia membisikkan sesuatu yang lain untuk mengalihkan kita ke tempat yang lain, sehingga kita tidak akan sampai, ya, tidak akan sampai ke tempat yang kita tuju, di tempat di mana kita akan melaksanakan ibadah. Tahu kita bahwa itu mereka sudah mulai bergerak. Nah, inilah yang perlu kita lawan. Ini yang perlu kita lawan. Di mata kita sedang kita berpuasa, dan nampak sesuatu yang memang menyenangkan kita, menyenangkan mata kita untuk melihat. Ya. Jadi timbul keinginan kita untuk melihat, timbul keinginan kita untuk memperhatikan. Ya, ketahuilah bahwa sesungguh itu adalah mereka itu sudah mulai menjalankan aksinya, dan itu kita lawan. Ini mujahadah. Ini kita lawan. Jangan kita lihat. Kalau memang sudah terlihat, cepat kita kembali beristighfar. Begitu juga dengan bicara kita, ya, bicara kita. Kalau sedang kita bicara lalu kita dibisikkan untuk berbicara lebih atau berbohong dan sebagainya, itu adalah mereka yang sedang beraksi. Lalu kita lawan dan mujahadah. Jadi ketika itu mampu kita lawan, kita singkirkan, maka kita akan selalu ada di jalan yang benar. Maka ketika kita berada di jalan yang benar, saat itulah kita disayangi oleh Allah. Maka kita itu disebut dengan kekasih Allah. Man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, artinya kekasihku, siapa mereka? Adalah orang-orang yang sudah teramat baik takwanya, sudah teramat mantap takwanya. Dia sudah mampu menyingkirkan pengaruh-pengaruh setan, dia sudah mampu menyingkirkan pengaruh-pengaruh nafsunya. Ya, faqad azantuhu bil harbi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat perang. Artinya Allah akan membenci, memusuhi mereka. Dan ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang dimusuhi oleh Allah, maka dia itu akan rusak binasa karenanya. Akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasul melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Dan tidaklah seseorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang aku mencintainya, ya, daripada mengerjakan yang aku telah fardukan kepadanya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala memfardukan beberapa fardu kepada kita,
itu adalah merupakan jalan untuk bertakarub seorang hamba itu dengan Rabb-nya. Allah sudah membentangkan jalan, sudah membentangkan jembatan, ya, untuk di mana hambanya itu bisa bertakarub kepadanya. Maka Allah mewajibkan berpuasa. Puasa itu adalah merupakan jalan untuk bertakarub kepada Allah, untuk mendekatkan kepada Allah. Dan puasa itu adalah merupakan sesuatu yang disukai, dicintai oleh Allah. Mereka yang mengerjakannya, ya mereka yang mengamalkannya, itu mereka yang sedang meniti jalan menuju kepada dekatnya dengan Allah, bertakarub. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kita untuk sholat. Sholat itu adalah merupakan jalan menuju untuk bertakarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah mewajibkan puasa kita, mewajibkan zakat, mewajibkan haji, mewajibkan puasa dan lain-lain. Itu adalah perkara-perkara yang disukai oleh Allah, dan hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengerjakan perkara-perkara yang telah diwajibkan itu kepadanya. Nah, manusia itu akan dekat dengan Allah. Ya, kita ini akan dekat dengan Allah. Mengerjakan puasa dengan penuh mujahadah akan mendekatkan kita kepada Allah. Kita melaksanakan ibadah sholat dengan penuh mujahadah, ya, akan mendekatkan kita kepada Allah. Kita memberikan zakat bagi yang memiliki nisab, itu akan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ini adalah jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di dalam melaksanakan ini perlu mujahadah kita. Ya, perlu mujahadah. Bagaimana kita akan bisa sampai kepada dekatnya kita kepada Allah? Lakukan apa yang telah difardukan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita melakukan fardu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sempurna mujahadah. Ya, kita bermujahadah dan juga kita isi dengan muraqabah itu kemarin. Nah, ya, dengan penuh mujahadah. Sungguh-sungguh kita melakukannya, ya, penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Segenap lahir dan batin kita, ya kita mujahadah. Kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dapat dekat kita dengan Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Nah, dan senantiasa manusia-manusia itu dapat mendekatkan dirinya kepadaku adalah dengan mengerjakan sunnah-sunnah. Ya, dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibbu, sampai aku mencintainya. Ya, sampai aku mencintainya. Nah, dengan mengerjakan sunnah-sunnah kemudian, ya, setelah kita melakukan perkara-perkara yang wajib yang telah Allah wajibkan kepada kita, ya, dan itu adalah merupakan jalan menuju kepada kedekatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa kita melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Dengan banyak melakukan ibadah sunnah, dia itu akan dicintai oleh Allah. Dia itu akan dicintai oleh Allah. Ya, ini adalah nilai plus bagi seseorang hamba. Ya. Kalau misalnya ibadah wajib kita mampu, ya, mengerjakannya itu, ya, di situ tidak membedakan kita seorang yang kuat ibadahnya dengan kurang ibadahnya. Karena orang kuat ibadahnya kalau sholat tetap 5 waktu juga. Orang yang kurang ibadahnya sholat tetap 5 waktu juga. Atau kalau sholat duhur misalnya, orang yang kuat takwanya 4 rakaat juga. Yang tidak kuat takwanya itu 4 rakaat juga. Paling yang membedakan kita itu adalah pada pelaksanaannya. Di sana disertai mujahadahnya atau tidak mujahadahnya. Di sana disertai oleh muraqabahnya, disertai oleh tidak muraqabahnya. Ya, di situ barangkali yang bisa membedakannya pada batinnya. Kalau pada zahirnya pelaksanaan wajib itu sama. Ya, tidak lebih. Bagaimanapun takwa seseorang itu ingin melebihkan, ya, salatnya dari 5 waktu menjadi 6 waktu karena takwanya sudah mantap sekali. Tidak bisa. Nah, dia mantap takwanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melebihkan rakaat. Biar salat zuhur 5 rakaat. Tidak boleh. Tetap 4 rakaat juga. Ya. 5 waktu juga. Tapi kalau nawafil
Kalau sunnah-sunnah itu, ya, kalau sunnah-sunnah itu, ini yang membedakan. Ini yang membedakan kelas manusia. Antara banyaknya melaksanakan ibadah sunnah dengan tidak banyaknya melaksanakan ibadah sunnah. Rajinnya atau rutinnya melaksanakan ibadah sunnah atau tidak. Ini yang membedakan. Maka mereka yang senantiasa mengerjakan sunnah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, dia akan menjadi orang yang aku cintai. Dia akan aku cintai. Ya. Karena di sini bisa membedakan. Sholat witir misalnya. Ada yang sholat witir 1 rakaat. Ada yang sholat witir bisa 3 rakaat. Ada yang mau sholat witir 5 rakaat, silahkan. Ya. Jadi ini bisa beda. Ya, orang yang sudah paling mantap takwanya itu, sudah bagus sekali takwanya itu, sudah kuat mujahadahnya itu, mereka melaksanakan barangkali 11 rakaat. Ya. Kalau sekelasnya kita barangkali 3 rakaat. Ya, 3 rakaat. Itu pun barangkali di bulan Ramadan saja. Ya. Di luar Ramadan nggak ada witir lagi. Ya. Kalau mereka itu tiap malam witir. Kadang-kadang ada pula kita berasumsi berpikir bahwa witir ini adanya di bulan Ramadan. Berarti tidak, tiap malam ada witir. Tiap malam ada witir. Tiap malam mereka berwitir. Ada juga di antara kita yang juga tiap malam berwitir. Tapi rakaatnya 3 rakaat. Atau rakaatnya kurang lagi 1 rakaat. Kurang-kurangnya. Ada lagi yang 5 rakaat. Tapi mereka terus 11 rakaat. 11 rakaat. Apa di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, terus 11 rakaat. Begitu juga dengan sholat-sholat yang lain. Ya, sunnah-sunnah yang lain. Ya. Ada yang tahajud, ya, di dalam Ramadan. Di dalam Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada tahajud lagi. Duha di dalam Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada duha lagi. Rawatib di dalam Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada rawatib lagi. Ya, disinilah yang membedakan. Mereka itu terus rawatib. Mereka itu terus duha. Mereka itu terus tahajud. Mereka itu terus witir. Ini yang membedakan. Maka orang-orang yang senantiasa mengamalkan ibadah-ibadah sunnah itu, maka dia akan menjadi kekasih Allah. Dia dicintai oleh Allah. Dia dicintai oleh Allah. Disinilah yang membedakan. Ya, disinilah yang membedakan kita. Buah daripada ketakwaan kita. Buah daripada mujahadah kita. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsinya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Nah, ketika dia telah atau apabila dia telah menjadi kekasihku, kata Allah. Apabila dia telah menjadi kekasihku, ya, orang yang kucintai, ya, dia telah menjadi kekasihku. Dia sudah kucintai karena nawafil, karena amalan-amalan sunnahnya yang begitu banyak. Ya, di samping dia tetap memperhatikan, ya, mengutamakan juga dengan fardu-fardu atau wajib-wajibnya. Ya, wajibnya dilakukan dengan begitu baik penuh mujahadah muraqabah. Sunnahnya diperbanyak, disertai mujahadah muraqabah. Dia akan menjadi kekasih Allah. Dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dicintai oleh Allah. Inilah waliyan. Yang di atas itu tadi, saya itulah kekasih saya, kata Allah. Ya, kekasih saya yang dilindungi. Ya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Niscaya adalah aku, kata Allah. Apabila dia telah menjadi kekasihku, niscaya adalah aku, kata Allah. Ya, niscaya adalah aku, kata Allah. Sam'ahu. Nah, pendengarannya atau telinganya, yang mendengar ia dengannya. Akulah pendengarannya. Akulah telinganya. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Dan akulah penglihatannya, matanya yang ia melihat dengan matanya. Ya. Wa yadahu allati yabtisu biha. Dan akulah tangannya yang ia mengambil dengannya.
Walijlahu allati yamshi biha. Dan akulah dua kakinya yang berjalan ia dengan keduanya. Nah, itu benar-benar sudah menjadi kekasih Allah. Ya, benar-benar sudah menjadi kekasih Allah. Matanya itu ya sudah dipenuhi dengan sinarnya Allah, nurnya Allah. Ya, dengan nurnya Allah. Sehingga ia melihat dengan penuh bimbingan dan hidayah Allah. Inilah artinya Allah basarahul ladzi yubsiru bih. Ya. Akulah menjadi matanya yang ia melihat dengannya, penglihatannya yang ia melihat dengannya. Jadi penglihatannya itu disinari dengan cahayanya Allah. Ya, penglihatannya itu selalu dengan bimbingan dan hidayah Allah. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini penglihatannya sudah dijaga oleh Allah. Penglihatannya itu sudah dipelihara oleh Allah. Begitu juga dengan telinganya. Telinganya itu sudah disinari oleh cahayanya Allah, nurnya Allah. Artinya pendengarannya itu adalah selalu dijaga dengan hidayah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tangannya dijaga dengan bimbingan dan hidayahnya Allah. Ya, kakinya dipelihara dengan hidayah dan bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga matanya itu akan melihat dengan bimbingan Allah, hidayah Allah, dia akan melihat dengan baik, dia bisa melihat segala sesuatu itu menjadi iktibar bagi dia. Telinganya dia akan mendengar segala sesuatu yang dengan hidayah Allah, tentunya yang diridhai oleh Allah. Ya, dia akan jauh daripada mendengar sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Tangannya dia akan menjamah sesuatu yang diridhai Allah, dan dia tidak akan menjamah sesuatu yang tidak diingini oleh Allah. Kakinya akan berjalan pada tempat yang diridhai oleh Allah, karena dibimbing oleh cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala dan bimbingannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menjadi begitu, dia sudah dibimbing oleh hidayah Allah, dia sudah dibimbing oleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena mujahadahnya yang berhasil sukses itu tadi, wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idzannahu. Nah, ini ujungnya Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, dan sungguh jika ia itu meminta kepadaku, niscaya sungguh aku akan memberinya. Dan jika sungguh dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya sungguh aku akan melindunginya. Nah, jadi inilah kemenangannya para hadirin, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemenangannya, ya buah daripada mujahadah itu adalah dicintai oleh Allah, lalu dibimbing dengan hidayah Allah akan kita, dan ketika kita akan meminta kepada Allah, Allah akan memberi kita. Dan ketika kita meminta perlindungan dari Allah, Allah akan melindungi kita. Ya, dan orang-orang yang membenci, orang-orang yang sukses di dalam mujahadahnya, itu adalah menjadi musuh-musuhnya Allah, dan dia akan menjadi binasa karena dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mujahadah ini adalah sifat yang sangat baik, bagian daripada akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka karena ini perlu kita tumbuhkan di dalam diri kita. Sadarilah setiap sesuatu, bisikan yang tidak baik itu adalah setan, dan perangilah dia dengan sungguh-sungguh. Ya, ketahuilah ketika kita dilemahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu adalah nafsu kita yang selalu mengajak kita kepada keburukan. Mujahadahlah, perangilah dia dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh menguras segenap kekuatan kita, lahir dan batin kita, iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah kajian kita pada materi kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Terus kita berusaha untuk menjadi orang mujahid, bermujahadah, beribadah dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan dan memerangi musuh-musuh kita baik lahir maupun batin. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, selanjutnya kita berkesempatan untuk berjawab. Untuk di awal sesi dengan jawab ini, ingin disampaikan Nabi apa contoh menentukan dari orang yang bisa menerima nafsu
Dan apapun kerugian jika seseorang gagal memerangi nafsu yang terdampak dalam kehidupan atau ibadah seseorang. Karena sebagaimana disebutkan tadi, setiap manusia itu akan lebih baik memiliki sifat kemujahadan, sifat yang dimiliki oleh setiap orang yang ingin mendapatkan cinta dan puja. Itu saja. Adalah diantaranya bagaimana kita melihat mujahadahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sebagai contohnya saja satu. Bagaimana kita melihat mujahadahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika beliau itu digoda oleh siapa? Siti Zulaikha ya. Siti Zulaikha. Ini godaan bukan sembarangan, bukan cilet-cilet godaannya. Ya, sampai irupah. Ini kan bukan cilet-cilet. Irupah. Bageplung bekah baja-baja. Nah, padahal kesempatan itu semua ada. Karena ini memang sudah dikondisikan oleh Zulaikha. Ya, saat rumahnya sepi, tidak ada orang, pintu semuanya sudah dikunci, ditutup rapat. Ya. Dan yang menggodanya pun seorang perempuan yang sangat sangat cantik, Siti Zulaikha. Nafsu itu bangkit melihat faktor-faktornya, sisi-sisi sangat mendukung semuanya. Nafsu itu menjadi kuat. Yang mendukung itu dilihat kiri kanan, orang tidak ada dan aman, di luar sudah dijaga semua, ya, keamanannya oleh para penjaga. Di dalamnya hanya ada beliau dengan Siti Zulaikha. Kesempatannya sudah sangat luas, sudah sangat besar. Ya. Tapi beliau ingatnya kepada Allah karena muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihatnya. Allah melarangnya. Allah mengharamkannya untuk itu. Ya. Walaupun itu ada kesempatan untuk melakukannya. Justru ada kesempatan itulah perlu mujahadahnya. Ya. Kalau tidak ada kesempatan, tidak perlu mujahadah di situ. Memang tidak mungkin untuk dilakukan. Ini karena ada kesempatan ini. Memungkinkan untuk kita lakukan. Di sini perlu mujahadah. Lagi urung pantang. Lagi urung pantang. Pantang dia kameng. Kan watena dia kameng, berubah pantang. Menyahana dia kameng, ku pantang. Lu hanya lomba jauh dia kameng. Pantang, ku pantang hana dia kameng. Watena mukul dia kameng, bro. Pantang. Ya, bate mobe dia kameng. Pantang. Ya, adanya mujahadah sih Pak pentang dia kameng. Ya, jadi Nabiullah Yusuf alaihissalam itu ya, di dalam mujahadahnya itu melawan bujuk rayu Zulaikha itu dengan sungguh-sungguh, lalu dia lari sehingga sobek-robek pakaiannya, bahkan berujung dengan fitnah. Beliau itu lalu dipenjara lagi. Dipenjara lagi. Itu adalah karena mujahadahnya. Dia berjuang dengan itu. Pahit memang. Ya, dia berjuang dengan itu. Sesudah dia sukses dengan mujahadah itu, ya, lalu beliau diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diangkat oleh Allah derajatnya yang tinggi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dan dipelihara oleh Allah. Ini adalah merupakan buah daripada mujahadah. Ini sebahagian kecil daripada contoh kesuksesan hamba Allah di dalam mujahadah. Itu wallahu a'lam.
Untuk hari ini sampai di sini dulu. Mengakhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.